Halo semuanya, bagaimana tugas kemarin tentang pencarian teori-teori? Mungkin itu akan terasa memusingkan, tetapi kita akan terus melanjutkan materi mengenai metode penelitian. Dan masih berfokus pada metode penelitian kualitatif, sekarang kita akan membahas sampel penelitian. Sampel penelitian dalam metode penelitian kualitatif bukan menggunakan konsep keterwakilan seperti pada metode penelitian kuantitatif, namun mementingkan keluasan cakupan informasi yang bisa diperoleh. Jadi nanti yang akan kita teliti misalnya kita mencari data yang ekstra gitu ya, yang misalnya seniman atau kemudian penikmat seni, itu disebut sebagai narasumber, partisipan, dan informan. Jadi kita nanti tidak menggunakan angket, tetapi ada caranya tersendiri ya. Yang ini seperti kita tahu adalah sedang melakukan wawancara ya. Jadi Anda sudah bisa membayangkan tahap wawancara itu seperti apa. Kemudian di sini ada informan tadi. Informan itu merupakan seseorang yang menjadi sumber informasi kita. Informan terdiri dari informan utama, yaitu individu atau kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi primer. Terkait penelitian kualitatif ya, ini merupakan mirip dengan aktor utama kalau di dalam sebuah kisah gitu. Jadi misalnya Anda ingin meneliti makna suatu karya. Yang jadi informan utama Anda itu misalnya adalah seniman yang membuat karya tersebut. Ya, jadi itu contoh dari informan utama. Kemudian ada informan kunci. Informan kunci ini memiliki informasi secara menyeluruh ya. Jadi nanti ada perbedaan antara informan utama dan informan kunci. Kalau informan kunci ini sebenarnya bisa ada, bisa juga tidak. Misalnya informan kunci ini adalah pemuka adat yang ada di lingkungan seniman itu berada. Jadi di sini kuncinya. Jadi seniman itu berbicara tentang misalnya cerita rakyat yang melatar belakangi karyanya. Kemudian informan kunci ini adalah pemuka adat yang Anda nanti wawancara itu berkaitan dengan keberadaan atau kebenaran cerita rakyat tersebut yang beredar di lingkungan sekitar itu ya. Jadi itu disebut informan kunci. Kalau informan utama itu yang pasti harus Anda wawancarai, yang harus Anda gali informasinya. Kalau informan kunci itu informan yang keberadaannya itu merupakan sebuah kunci gitu. Jadi kadang hanya informan kunci yang memiliki informasi bahkan tidak dimiliki oleh informan utama. Seperti pemuka adat tadi, meskipun bukan yang membuat karya, tetapi pemuka adat itu tahu cerita rakyat yang dimaksud oleh informan utama yang beredar pada masyarakat itu, yang membuat informan utama terinspirasi membuat karyanya. Jadi seperti itu ya contohnya. Kemudian ada informan tambahan, itu individu-individu yang memberikan informasi tambahan. Seperti masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar ikut memberikan opininya atau memberikan pengetahuannya. Bagaimana sih misalnya tadi cerita rakyat yang ada di masyarakat ya. Masyarakat ikut memberikan opini gitu. Jadi informasi ini bersifat tambahan, tidak seperti informan kunci atau informan utama. Nah, ketika kalian mencari data seperti tadi, mewawancara informan, itu tentu saja ada etika penelitiannya, tidak hanya ketika wawancara tetapi ketika membuat keseluruhan penulisan ilmiah itu tentu saja ada etikanya. Yang pertama tentu saja kejujuran atau integritas ya. Kemudian ada objektivitas. Lalu ada integritas di sini berkaitan dengan kejujuran. Kemudian ada ketelitian, keterbukaan, penghargaan atas haki, menghormati kerahasiaan, publikasi yang terpercaya, tidak melakukan diskriminasi, dan menghargai pihak yang terlibat. Jadi nanti Anda silahkan buka lagi catatannya, buka lagi bukunya, dan diingat perkuliahan yang sudah Anda jalani ya. Di sini sifatnya adalah untuk membantu mengingat.
bagaimana objektivitas itu, kemudian bagaimana penghargaan atas haki, kemudian bagaimana publikasi yang terpercaya, ya. Jadi kenapa kita harus tidak melakukan diskriminasi? Kita harus memperhatikan betul-betul ya, apakah kita melakukan diskriminasi atau tidak, terutama ketika kita mencari sumber informasi. Jangan sampai kita merugikan pihak informan atau pihak yang terlibat ketika kita sedang melaksanakan penelitian. Jadi ini adalah prinsip yang tidak dihafalkan tetapi harus tertanam pada diri Anda sekalian ketika sedang melakukan penelitiannya. Jadi jangan asal kemudian menulis tetapi itu tidak jujur, tetapi tidak objektif, hanya mengandalkan asumsi Anda saja. Kemudian Anda tidak menghormati kerahasiaan ya. Anda ketika tidak diperbolehkan mengungkap identitas, Anda malah justru menulis identitas dari informan tersebut. Atau kemudian Anda tidak menghargai pihak yang terlibat ya. Jadi Anda tidak melaksanakan izin terlebih dahulu, Anda malah langsung melaksanakan penelitian, seperti itu tidak diperkenankan. Jadi etika penelitian ini lebih kepada pemahaman yang harus ditanamkan kepada diri peneliti masing-masing. Nah, kali ini tidak ada latihan, tetapi silahkan Anda pahami ini semua sebelum Anda melaksanakan penelitian. Jika ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa menuliskan komentar di kolom komentar ini supaya bisa terjawab, tetapi sifatnya itu komentar yang tidak mendesak. Ya, jadi di sini sifatnya hanya untuk membantu mengingat setelah kuliah yang Anda pelajari atau yang akan Anda pelajari. Jadi misalnya Anda belum, ada yang sudah mengikuti perkuliahan ini, ada yang belum. Jadi itu bisa menjadi suplemen. Kalau yang belum itu nanti diharapkan ketika sedang kuliah Anda sudah ada gambaran tersendiri ya. Jadi tidak benar-benar kosong gitu ketika melaksanakan kuliah. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas sebelumnya dan nantikan video materi selanjutnya. Terima kasih, salam.